Apakah benar ASN struktural maupun fungsional layak mendapatkan tambahan usia pensiun untuk berkontribusi lebih lama? Langsung kita bahas pada sore ini dengan narasumber sudah hadir studio CNN Bapak Zudan Arif Fakrullah selaku Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Korpri. Selamat sore, Assalamualaikum. Pak Zudan, sehat Waalaikumsalam, selalu Anda. Mas Heranov. Alhamdulillah Terima sehat kasih sudah meluangkan walafiat. waktu di studio CNN. Kami ingin berbincang dengan Anda. Urgensinya apa sih, Prof, dengan usulan tersebut? Ya, sesungguhnya yang diusulkan oleh Korpri Hmm. itu kalau melihat surat ke Presiden, ke Bapak Presiden, itu adalah penguatan ASN. Ya. Nah, penguatan ASN itu dibangun dari dua titik. Hmm. Pertama, pengembangan jabatan fungsionalnya, sehingga para ASN bisa sampai ke puncak. Oke. Dan yang kedua, dengan pengembangan jabatan fungsional itu akan ada dampak pada jabatan-jabatan yang perlu ditambah usianya, baik di struktural maupun di fungsional. Tapi kita melihat lingkungan geostrategisnya juga sudah berubah. Oke. Kalau Mas Heranov lihat di berbagai negara, angka harapan hidup bertambah. Dan angka usia pensiun ASN di berbagai negara juga bertambah. Amerika, Jerman, Singapura, Filipina, ya, itu sudah di atas 60 tahun semua. Dan juga di dunia kerja swasta, usianya sudah bertambah. 3 tahun 2015 itu 56 tahun. 1 Januari 2025 sudah 59 tahun. Dan 3 tahun ke depan sudah 60 tahun. Nah, kita belum melihat juga sistem keahlian yang dimiliki para ASN senior. Oke. Nah, ini perlu dipertahankan sebagai mentoring, pengembangan leadership, ya, sambil terus kita membimbing ASN-ASN muda. Nah, kalau dilihat Mas Heranov, ini kan ada satu jabatan fungsional di Indonesia itu yang paling tidak beruntung. Apa itu? Guru. Nah, guru di Indonesia itu perlu kita perjuangkan. Saya sebagai Ketua Umum Korpri, wajar dong memikirkan anak buah saya. Oke. Nah, ini yang perlu ditambah usia pensiunnya. Guru itu, betapapun hebatnya guru, hanya pensiun di 60 tahun. Berbeda dengan jabatan fungsional yang lain yang sudah sampai 70 tahun. Baik. Sehingga di Korpri itu mengatakan usia pensiun sampai dengan 70, itu karena sudah ada yang ASN pensiun di 70 tahun. Oke. Yang dosen, peneliti, perekayasa. Nah, dosen-dosen hebat, peneliti-peneliti hebat, perekayasa yang hebat, itu bisa sampai 70 tahun. Nah, yang ingin Korpri perjuangkan adalah ASN-ASN hebat di semua jabatan itu diberi kesempatan untuk sampai di puncak. Oke. Dan usia pensiunnya bisa sama dengan yang fungsional, sama dengan dosen, perekayasa, peneliti, itu. Baik. Nah, itu. Murninya ini memang aspirasi dari para ASN yang sudah senior atau memang segelintir orang tertentu saja? Jadi Prof. kita Zudan? itu memiliki 514 kepengurusan Korpri, kabupaten kota, 38 provinsi. Saya mendapatkan banyak sekali masukan. Oke. Kita ini kan rutin ada webinar setiap pekan, kemudian ada rapat kerja. Saya sudah berkunjung lebih dari 400 kabupaten kota. Sebagai Ketua Umum Korpri, sebagai Eselon 1, bertemu dengan para ASN, termasuk para guru. Guru kita, kalau sebelum sampai di guru, jumlah ASN kita itu 4,8 juta. Baik. 42% itu guru. Nah, guru ini ya kita harus terbuka saja. Nasibnya kurang beruntung, gajinya kecil. Oke. Kemudian umur 60 tahun, guru itu sudah semuanya pensiun. Rata-rata guru itu anaknya belum lulus kuliah, dia sudah pensiun. Oke. Nah, kalau guru ini bisa sampai ke tingkat utama misalnya, puncaknya guru sampai 65 atau 70 tahun, ini anak-anaknya bisa lulus kuliah dengan baik. Bukankah dengan usia produktif hanya sebatas di 60 tahun, ini nanti bagaimana dampaknya dengan usia 65 tahun hingga 70 tahun? Apakah masih produktif? Jadi kalau kita lihat usia harapan hidup kita kan sudah naik Oke. ke 73,5 Oke. tahun. Nah, kalau pensiun di 60, itu kita lihat ya sekarang, kawan-kawan di ASN umur 60 tahun itu masih sehat-sehat, Oke. masih produktif. Dan kalau lihat teman-teman yang pensiun, itu 60 tahun itu masih sehat-sehat, Mas. Saya sering melepaskan, hampir tiap bulan melepas ASN pensiun, itu umur 60, ya. Yang fungsional 65, itu masih tampak sehat. Tentu kita harus tetap mendorong ASN itu produktif. Maka sistem harus dibangun.
Nah, bagaimana cara membangun sistemnya? ASN harus dibiasakan ada evaluasi kinerja harian. Ngerjakan apa sih setiap harinya? Kemudian kumulasi kinerja bulanan. Kemudian kumulasi kinerja tahunan. Ini harus termonitor produktivitasnya. Dan nanti kalau mau sampai ke puncak yang jabatan utama, ini harus dilihat pada aspek produktivitasnya. Oke, itu kan tadi kata Anda beberapa aspirasi dari sejumlah ASN yang ada di daerah. Tapi kalau kita minta pendapat dari warga, termasuk pengamat kebijakan publik, kami punya gambarannya, Prof. Kita akan tampilkan di plasma belakang ini nanti bagaimana kemudian kami bisa menjelaskan ke Anda, yang untuk Anda komentarin beberapa opini dari warga, termasuk cuitan Twitter atau X dari Yanuar Nugroho untuk usulan Anda ini. Kita lihat di plasma berikut ini secara sama apa komentar warga soal usulan ASN pensiunnya diperpanjang. Ada beberapa PNS yang saya sih setuju-setuju aja ya, karena ada beberapa PNS yang saya rasa terlalu early juga pensiun di usia 60 karena mereka masih cukup produktif sebenarnya, mereka masih bisa berkontribusi lebih banyak lagi untuk negara dan mereka masih punya keahlian yang mereka bisa sharing untuk ASN-ASN lainnya. Jadi saya rasa cukup bagus sih untuk wacana ini. Kalau menurut saya diperpanjang menjadi 63 ataupun 70 tahun atau 75, ya saya setuju karena untuk kesejahteraan para masyayikh atau para penerus pahlawan pejuang. Pahlawan itu bagus sekali, saya sangat setuju akan itu. Menurut saya pribadi, penambahan batas usia pensiun untuk ASN tapi khususnya di tingkat manajerial itu kurang fair ya, karena SDM yang lain kan mungkin yang umurnya lebih muda itu bisa menggantikan posisi ASN yang udah tua-tua lah kayak gitu. Aku sih kurang setuju sih sebenarnya, karena kan mayoritas perpanjangan usia pensiun tuh untuk yang jabatan atas ya, dan yang jabatan bawah itu mungkin diperpanjang tapi nggak sepanjang yang jabatan atas. Menurut aku itu kurang bagus ya, karena semakin diperpanjang usia masa pensiun, menurut aku untuk regenerasi PNS itu semakin lama, karena kan jabatan yang terisi semakin lama diisi oleh yang udah tua, dan yang anak muda pun mau ngisi makin dikit karena kan porsinya mungkin nggak bertambah ya. Nah, berikut kita simak juga pemirsa dan juga Prof. Zudan, di laman X Yanuar Nugroho disebutkan dengan adanya usulan perpanjangan usia pensiun PNS, ini berarti akan ada suatu bentuk kemunduran birokrasi reformasi, dan seharusnya di negara kita perlu juga diremajakan, Prof. Zudan, untuk layanan publik, bukan justru memperpanjang usia pensiun PNS itu sendiri. Kita langsung minta komentar Anda. Tadi sempat menarik juga masukan dari salah satu komentar warga, Prof. Ini berlaku hanya untuk perpanjangan usia pensiun untuk kalangan senior saja, yang mereka sudah menduduki posisi atas, bukan yang bawah. Ini bagaimana? Kalau usulan dari Korpri kan tidak melihat senior sama junior kan. Jadi semua kita usulkan. Topiknya adalah penguatan ASN. Jadi tampaknya teman-teman netizen termasuk Pak Yanuar sahabat saya gagal memahami. Jadi ASN kita yang di jabatan struktural, yang pejabat itu, yang kabak, kepala seksi, direktur, dirjen itu hanya 7%. 7%. Yang 72% itu bidan, perawat, dokter, guru, analis. Ini. Kalau ini kan nggak bersaing dengan para pejabatnya. Dia tumbuh karena keahliannya. Nah, kemudian yang masih pelaksana, yang staf, yang muda-muda tadi, itu 21% kira-kira. Nah, yang staf ini yang harus kita segera kader. Nah, yang melakukan mentoring, itu yang 7% tadi. Nah, yang staf, kita harus melihat di sektor swasta. Jadi kalau Pak Yanuar mengatakan yang swasta saja semakin diremajakan, enggak itu. Yang swasta juga usianya bertambah dari 56 menjadi 59. Di berbagai negara, ASN juga bertumbuh. Dan kalau saya kunci pelayanan publik bukan pada usia, tapi pada teknologi. Pengalaman bagaimana waktu saya di Dukcapil membangun digitalisasi, kemudian di BKN, sekarang kita mengembangkan ASN digital. Semua ASN kita dorong menggunakan satu platform, super apps-nya BKN. Nah, itu didorong ke sana. Nah, gunanya apa apps tadi? Apps itu
para ASN atau Pemda tidak perlu membangun aplikasi sendiri-sendiri. Oke. Jadi kita berbagi pakai. Nah, semua pekerjaan dia, karya-karya dia, prestasi dia masuk di situ. Sehingga satu data ASN terwujud. Sehingga ke depan kita kalau mau melakukan mobilitas talenta, jadi anak-anak hebat para ASN mau ditempatkan dimanapun, datanya sudah ada. Nah, inilah yang kita kembangkan dengan manajemen talenta. Sehingga nanti mobilitas talenta nasional antar instansi bisa terwujud. Jadi para ASN muda atau rekan-rekan para pencari kerja di ASN itu kebutuhannya masih besar sekali, Mas. Baik. Tapi juga ada kekhawatiran lain, Prof. Zudan. Saya akrab memanggilnya Prof. Zudan gitu ya, bukan Pak Zudan lebih akrab ya. Prof. Zudan, ini juga ada kekhawatiran lainnya dengan usulan tersebut, mandeknya regenerasi, angka pengangguran tinggi. Ini bagaimana menjawabnya? Iya. Jadi pertama, kalau kita lihat regenerasi, ASN ini regenerasi akan berjalan terus. Paling kita ini nanti akan ada sedikit perlambatan di setahun 2 tahun. Baik. Karena kan hanya di masa itu. Tetapi anak-anak mendapatkan mentoring yang lebih kuat. Dari anak-anak muda yang perlu kita perkuat adalah wisdomnya. Kemudian cara pengambilan keputusannya. Sehingga belajar antara street smart dan memang akademik smart itu bisa berjalan dengan secara seimbang. Ini penting sekali. Baik. Dan yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keberlanjutan birokrasi, inovasi-inovasi organisasi, ketika dia belum selesai, bisa diselesaikan di kurun waktu yang tersisa ini, sekaligus mempersiapkan kader. Karena kalau di birokrasi itu, etos yang terkuat adalah leader create new leader. Pemimpin harus mampu mencetak pemimpin-pemimpin baru sebagai kader-kader pengganti dia. Nah, kita juga harus melihat lingkungan strategis juga ya. Baik. Kita harus fair nih. Swasta umurnya bertambah, TNI usia pensiunnya juga bertambah, polisi juga sedang diajukan ini. Nah, kita juga melihat kebutuhan organisasi ASN ini juga perlu untuk ke sana. Tapi bisa ditegaskan ini bukan kecemburuan sosial ya, karena usia TNI diperpanjang, ASN pun atau PNS juga ikut diperpanjang. Tapi juga perlu dijelaskan ke kami nanti beban anggarannya bagaimana, Prof. Zudan. Dan juga ini kan pintu masuknya harus konsultasi, minta persetujuan DPR, pintu masuk nanti ke Komisi 2. Ini Komisi 2 nanti yang akan membidangi. Bisa Komisi 2 atau Balik ya? Balik begitu ya. Termasuk juga Anda sudah mengajukan ke Menpan RB. Apakah nanti akan disetujui atau tidak? Nanti Anda jawab setelah jeda maghrib. Kami harus jeda dan kami akan kembali dengan Prof. Zudan selaku Kepala BKN dan sekaligus Ketua Korpri Nasional untuk menjawab bagaimana kemudian beban anggaran termasuk pintu masuk nanti ke DPR bagaimana. Ada sejumlah masukan juga dari Komisi 2 DPR memikirkan pengkajian lebih dalam termasuk beban anggaran. Tapi setelah jeda maghrib kami harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kami lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Zudan Arif Fakrullah yang akrab disapa Prof. Zudan selaku Kepala BKN sekaligus juga Ketua Umum Korpri. Pak Zudan, kita lanjutkan Prof. Zudan terkait dengan pembahasan kita hari ini soal usia pensiun PNS diperpanjang, yes or no nih begitu ya. Masih dalam kajian. Tapi pintu masuknya bagaimana nanti dengan DPR? Ada sejumlah masukan dari Komisi 2 mempertimbangkan beban anggaran bagaimana nanti? Memang sekarang ini kan ada 2 paradigma ya. PNS atau ASN itu mau dianggap aset atau dianggap beban. Dalam banyak hal orang yang cara berpikir paling mudah itu dianggap aja beban. Kan selalu ini nanti kenaikan atau perpanjangan pensiun jadi beban APBN atau tidak gitu kan. Tapi kami di Korpri memiliki angle yang berbeda. Sebenarnya ini misalnya sekarang dia pensiun tapi ngangkat pegawai baru. Ini juga anggaran terpakai. Tapi memang ini kewajiban, regenerasi harus jalan. Nah, kalau ini diperpanjang misalnya, tapi tidak seperti yang digambarkan orang, ASN pensiun 70 gitu ya. Bukan semuanya pensiun 70 tahun, enggak. Hanya yang hebat-hebat, yang kita buka tracknya. Sehingga tidak guru misalnya, jangan semua pensiun di umur 60. Yang hebat-hebat bisa 65, bisa 70. Tapi yang hebat, contoh dosen, itu yang sampai profesor, itu paling 5%. Kemudian guru yang sampai utama paling 2%. Itu pun umurnya 60. Peneliti, perekayasa juga tidak sampai 10%. Jadi yang 90% juga pensiunnya biasa-biasa saja gitu. Nah, kalau kita dihitung anggaran, apakah ini jadi beban? Tergantung perspektif. Kami punya opsi. Kalau ini umurnya diperpanjang karena hebat,
maka ilmunya itu masih bisa dipakai. Dan untuk dapat ilmu sampai ke tingkat puncak itu minimal 5 kali pelatihan, Mas. Baik. Ya, pelatihan pertama dulu administrasi umum, kemudian sebagai di Klatim 3 menjadi setara kepala bagian, Oke. kemudian setara direktur, kemudian setara eselon 1 itu 4 pelatihannya. Belum lagi pelatihan-pelatihan teknis dan fungsional. Nah, ini juga sampai 4, 5. Nah, ini biayanya juga banyak. Oke. Tapi kalau dia sudah invest banyak melalui pendidikan pelatihan, belum lagi yang dapat S2, S3 itu ya. Kemudian dia harus berhenti. Orang-orang hebat ini, kalau dari Korpri berpikiran, yang hebat silahkan. Waktunya panjang, dibangun sistem yang bagus, itu ya. Sehingga dia dapat melakukan mentoring, transfer of knowledge, transfer of wisdom, transfer of leadership kepada ASN-ASN muda. Nah, itu impian ideal dari Korpri seperti itu. Artinya Komisi 2 DPR masih belum menangkap secara komprehensif nih anggaran yang akan mereka pikirkan nanti, Prof, ke DPR. Artinya sama sekali tidak ada anggaran nihil untuk pensiun ini diperpanjang? Ya, tentu akan ada. Tapi kalau dihitung dengan investasi yang sudah dikeluarkan, nggak rugi negara. Oke. Bayangkan kalau dia sudah investasi pendidikan S2, S3. Oke. Ya, kemudian pelatihan 4-5 pelatihan dia ikuti. Kemudian short course yang lain ke berbagai negara diikuti. Kalau dia pensiun, hilang kemampuan untuk negara dalam hal investasi keilmuan yang dia miliki. Tapi kalau diperpanjang 2 tahun, 3 tahun, masih bisa dioptimalkan untuk membimbing generasi-generasi muda, melakukan keberlanjutan reformasi birokrasi, inovasi-inovasi organisasi, itu masih bisa dilanjutkan terus. Banyaklah keuntungannya. Sekali lagi saya juga tekankan tadi soal pengangguran, membuat angka pengangguran akan bertambah, apalagi ini juga catatan ke depannya adalah, Prof, yang perlu dipikirkan, ketimbang memperpanjang usia pensiun PNS, lebih baik menciptakan, memperluas lapangan pekerjaan dan juga memperbaiki sistem rekrutmen ASN itu sendiri. Karena kalau berbicara soal penerimaan, banyak yang mundur dari peluang itu. Beberapa anak muda mundur dari CPNS. Ini bagaimana? Sebenarnya kalau kita melihat yang mundur kemarin itu terbanyak kan sebenarnya dia tidak lulus pada formasi yang dituju. Oke. Nah, dia misalnya ngelamar dosen di UI, tapi di UI dia nggak keterima karena formasinya nggak cukup. Oke. Kemudian ada formasi yang sama jauh sana di Kalimantan Barat. Nah, formasinya sama, dia dioptimalisasi. Baik. Diterima di sana, nah dia keberatan, Pak saya kok diterimanya jauh. Nah kita beritahu, Anda sebenarnya nggak masuk di formasi yang Anda lamar. Nah sekarang itu ribuan yang diterima lewat jalur optimalisasi seperti itu. Gitu. Tapi memang ya saya menerima banyak masukan sih. Yang namanya sistem seleksi harus kita perbaiki terus menerus. Jadi saya sepakat itu ya, kita harus perbaiki terus menerus. Karena bolong-bolongnya harus kita tutup dan menjadi masukan begitu ya, Prof. Sudan, dan kita tentu tegaskan di sini masih bentuk kajian begitu ya, masih wacana begitu usulan perpanjangan usia pensiun PNS. Tinggal menunggu nanti bagaimana kita sudah mengusulkan kepada Pak Presiden, kepada Prabowo, Ibu Ketua DPR RI, Ibu Menpan. Nah, ini kan begini, ASN ini adalah mesinnya birokrasi. Tidak ada pertempuran yang bisa dimenangkan dengan pasukan yang mengalami demotivasi. Jadi pasukan itu harus dimotivasi. Salah satunya adalah dengan mendapatkan take home pay yang bagus. Kalau take home pay-nya belum bagus, diberi harapan bahwa dia bisa bekerja panjang sampai anak-anaknya lulus kuliah. Terutama guru, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan, serta tenaga-tenaga fungsional lainnya. Jasanya banyak sekali buat kita semua ya. ASN, guru, tenaga pengajar tadi, medis begitu ya. Kita harapkan memang bagaimana kelanjutan dari wacana ini akan berkembang. Kita tunggu nanti respon dari DPR, Pak Prabowo Subianto langsung, dan juga Menpan RB, usulan dari Korpri yang mengusulkan wacana perpanjangan usia PNS. Apakah nantinya akan disetujui atau tidak, kita akan tunggu nanti babak barunya. Terima kasih Prof. Sudan Arif Fakrullah, Kepala BKN sekaligus Ketua Umum Korpri, bersama kami di Newsroom pada sore ini berbincang langsung di studio. Sehat selalu Anda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, terima kasih.